Shalom Army of God. Mari bersama kita bersukacita di hadirat Tuhan hari ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. 1, 2, 3, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Terima kasih Tuhan atas sukacita di tempat ini. Katakan lagi dari awal, karyamu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Angkat tanganmu, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari
Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Kebenaran-Mu adalah pilihan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kebenaran-Mu itu. Sama-sama katakan ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas. Katakan Yesus, Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Para papa parara, para papa parara, para papa parara, para papa parara. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Halo semuanya, shalom. Selamat datang di ibadah Army of God online regional Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semuanya. Dan saya rindu ingin mengenal kalian lebih dekat lagi dan mengajak kalian ke komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa chat kami di nomor WhatsApp di nomor 08 222 300 390. Nah, selain itu saya juga mau menginformasikan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan sulung, memberikan persembahan perpuluhan, memberikan persembahan mingguan dan diakonia, teman-teman bisa melakukannya secara transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Selain itu juga teman-teman bisa scan QR code, jangan lupa ya. Nah, mari kita satukan hati kita di dalam berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berkati setiap kami semua jemaat Army of God dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jagai kehidupan mereka, berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang baru terkonek di ibadah online. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Biar hari ini mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami rindu mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan setiap hari. Semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat setiap persembahan yang ada. Sucikan, kuduskan ya Tuhan, dan berkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah, God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. There is no better moment than within His presence. Oh, seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world
and dwell in his house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in his presence. I want to see Jesus face to face, worship in his holiness, less of me and more of him. There is no better moment than waiting his presence. Oh, seek his ways and listen to his voice. I want to walk away. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in his house all the days of my life. And dwell in his house, and dwell in his house all the days of my life. Come on, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in his presence. I want to see Jesus face to face, worshiping his holiness, the less of me and more. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in his presence. I want to see Jesus face to face, worshiping his holiness, the last of me and all of him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for him. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I'll wait only for him. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I'll wait only for him. Sing it again. In this quiet place, secret place, I'll wait only for him. In this quiet place, in this quiet place, in this secret place, I'll wait only for. One more time, come on, lift up your voice. In this quiet place, in this secret place, I'll wait only for him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in his presence. I want to see Jesus face to face,
worshiping His holiness till less of me and more of Him. Come on, dengan nada yang lebih tinggi lagi katakan, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. Katakan lagi, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan, amin. Ini doa kami, kerinduan kami generasi mudamu ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, amin. Less of me and more of Him. Worshiping His holiness, worshiping His holiness. Less of me and more of Him. Worshiping His holiness. Less of me and more of Him. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Lagu ini menjadi doa, jeritan dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, kami membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Di luar Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Memasuki new normal life, pola tatanan hidup yang baru ya Tuhan. Yang lain segala sesuatu boleh berubah. Kebiasaan kami, cara kami belajar, cara kami mengerjakan ini dan itu boleh berubah. Tapi yang satu ini biarkan tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Yaitu selalu mengandalkan Tuhan, selalu bergantung kepadamu, selalu melekat kepada Tuhan. Itu tak pernah kami rubah. Karena kami menyadari ya Tuhan, hanya dengan bergantung kepadamu, hidup kami sebagai generasi mudamu terus bertumbuh, menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah, bersabdalah lewat kebenaran firman-Mu, urapi setiap generasi muda, dimanapun kami berada, lawat dan jamah setiap hati kami. Berikan kami hikmat dan pengertian, ya Allah Roh Kudus, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita generasi muda yang tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan hidup kita. Yang setuju katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom generasi muda dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa beribadah minggu bersama-sama. Meskipun masih tetap online, tetapi hadirat dan lawatan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memasuki bulan yang baru, memasuki waktu-waktu yang baru. Setelah kita memasuki atau mengalami yang namanya pandemi COVID-19, kita perlu memasuki sebuah pola tatanan hidup yang baru atau new normal life. Dan saya sudah sebutkan beberapa waktu yang lalu bahwa pandemik ini bersifat seperti disruption atau disrupsi. Disrupsi adalah masalah yang tiba-tiba muncul, mengganggu sehingga aktivitas normal harus berubah. Cara kita belajar harus berubah, cara kita pelayanan berubah, cara kita beribadah, cara kita CG, cara kita study dan lain sebagainya berubah karena ada disruption atau disrupsi masalah yang muncul, pandemik, dan harus mengubah pola kehidupan kita. Segala sesuatu boleh berubah dan harus bisa mengadaptasi diri kita. Kalau kita mau survive, bukan hanya sekedar survive, kalau kita mau mengalami kemenangan kita harus adaptasi. Tapi tahukah ada satu hal yang tidak boleh kita rubah meskipun memasuki pola tatanan hidup yang baru. Pola yang tidak boleh berubah itu adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Kehidupan doa kita kepada Dia tak boleh berubah. Sehingga saya beri judul khotbah hari ini adalah Do Not Disturb. Jangan mengganggu bagian yang ini, do not disturb, dilarang mengganggu.
Mari kita lihat bersama-sama Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Mari kita perhatikan di dalam perikop firman Tuhan, belajar langsung daripada gembala agung itu, yaitu Yesus Kristus. Belajar dari seorang pribadi yang sempurna itu. Bagaimana ada hal yang tidak berubah di dalam hidupnya. Dan kita harus belajar bagaimana ketergantungan kepada Tuhan. Itu juga yang tidak boleh kita rubah. Langsung kita lihat ayat yang kedua, 36 dari Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Getsemani adalah bukit tempat Yesus berdoa. Dan Getsemani arti katanya adalah oil press atau minyak zaitun yang diperas sehingga mengeluarkan minyak yang akhirnya bermanfaat digunakan. Getsemani adalah tempat minyak zaitun diperas atau buah zaitun diperas menghasilkan minyak. Di Getsemani yang sama, Mesias Yesus yang diurapi, tanda petik diperas juga sehingga dia membawa kehidupan, menggantikan kematian yang harusnya kita terima, menggantikan penderitaan, menggantikan sengsara, menggantikan hukuman yang kita harus terima, harusnya kita terima karena dosa. Di Taman Getsemani yang sama, di mana zaitun dihasilkan karena diperas, Yesus kita, juru selamat kita pun diperas hidupnya, supaya kehidupan terpancar, supaya kehidupan kita terima sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda. Yesus punya kebiasaan untuk berdoa, selalu mencari wajah Bapaknya. Kebiasaan Yesus berdoa berarti kita belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana dia selalu mengandalkan, bergantung kepada Bapaknya. Yesus saja yang adalah anak Allah itu selalu bergantung kepada Bapaknya. Ketika dia berinkarnasi jadi manusia 2000 tahun lalu, dia selalu bergantung kepada Bapaknya. Dia berkata, apa yang aku lakukan karena aku melihat Bapakku melakukan. Apa yang aku katakan karena aku mendengar apa yang Bapakku katakan. Yesus dalam kehidupan doa menunjukkan ketergantungannya. Bagaimana dengan kita generasi muda? Apakah kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan kita? Seperti ranting itu perlu menempel pada pokok anggur supaya kita terus berbuah, menghasilkan buah untuk kemuliaan. Hal yang kedua, gaya hidup Yesus berdoa membuat kita sadar bahwa Yesus selalu mengerjakan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Tak ada agenda yang lain. Di tempat yang sama di mana minyak zaitun diperas sehingga menghasilkan minyak, Yesus Mesias yang diurapi, diperas hidupnya, membawa kehidupan lewat kematiannya bagi kita yang seharusnya dibinasakan. Kita perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-37. Perikop yang sama, pasal yang sama, Matius 26. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Dua anak Zebedeus itu siapa? Yohanes dan Yakobus. Petrus, Yohanes dan Yakobus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam kehidupan doanya, Yesus selalu membawa murid-muridnya, 12 muridnya sebetulnya dibawa. Tapi khusus di Taman Getsemani itu dia pisahkan dirinya dengan 3 orang murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus kita yang adalah Allah tinggal di dalam komunitas. Betapa pentingnya kita sebagai generasi muda, anak-anak muda harus tinggal di dalam komunitas. Memang kita harus berteman dengan banyak orang, tapi kalau ngomong berbicara mengenai bersahabat, orang-orang yang dalam lingkaran dalam, orang-orang yang dekat, pilihlah orang-orang, jangan sembarangan. Karena tentu saja nilai mereka akan mempengaruhi kita dan hidup kita juga akan mempengaruhi mereka. Akan ada saling pengaruh mempengaruhi di dalam komunitas. Yesus sendiri tinggal di dalam komunitas. Dia tidak seorang diri di dalam berdoa. Dia ajak 3 muridnya, 12 muridnya diajak. Tapi agak jauh sedikit dia ajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus sendiri tinggal di dalam komunitas. Meskipun Yesus sendiri tidak dipengaruhi hidupnya oleh 3 orang muridnya. Yesus justru yang memberikan pengaruh kepada murid-muridnya. Generasi muda tinggallah di dalam komunitas supaya kita bisa berjalan di dalam kehidupan ini. Tak seorang pun bisa kuat sendirian. Perlu orang-orang yang mendukung. Berteman dengan banyak orang harus, tapi bergaul akrab. Pilihlah orang-orang tertentu karena saling pengaruh mempengaruhi.
Pilihlah orang-orang yang prinsipnya kuat di dalam firman Tuhan. Pilihlah orang-orang yang membangun. Pilihlah orang-orang yang berani menegur kita dengan penuh kasih. Bukan hanya iya-iya saja karena takut dan sungkan dengan kita. Itu malah sahabat yang dipertanyakan. Sahabat yang sejati adalah orang yang berani bahkan menegur kita ketika kita salah. Dia berani ngomong karena sayang, karena mengasihi kita. Kelilingi dengan orang-orang yang seperti itu. Betapa beruntungnya kita. Kalau kita punya komunitas, kalau kita punya teman-teman orang di sekeliling kita, hubungan yang sejati, hubungan yang tulus. Sama seperti dalam connect group kita, dalam komunitas kita. Puji Tuhan dengan komunitas itu. Ketika Yesus mau berdoa, dikatakan di dalam Alkitab kita, penulis Matius berkata, Yesus merasa sedih, Yesus merasa gentar dan mau mati rasanya. 3 kata itu ditulis dengan begitu jelas, ada sedih, ada gentar dan mau mati rasanya di dalam ayat 37 dan 38 yang tadi saya baca, yang Pastor Bernard baca, sedih, gentar dan mau mati rasanya. Kok bisa ya Yesus kita sedih, gentar, mau mati rasanya? Kenapa ya? Apa Yesus selemah itu? Apakah Yesus serapuh itu? Apakah Yesus seperti kita, serapuh selemah itu? Enggak. Kenapa dikatakan Yesus sedih, gentar dan mau mati rasanya? Karena Yesus tahu sebentar lagi dosa seluruh umat manusia akan ditanggungkan di atas dirinya. Dan akibat menanggung dosa manusia, ini yang membuat Yesus sedih, gentar dan mau mati rasanya. Hidup dia untuk seketika lamanya terpisah daripada Allah Bapa. Itu yang membuat Yesus sedih, gentar dan mau mati rasanya. Bukan karena mengalami pergumulan ini dan itu, karena sebentar lagi dia akan menanggung seluruh dosa umat manusia. Dan disitulah dia terpisah dengan Bapaknya. Generasi muda, ada satu hal yang paling mengerikan. Bukan, memang di dalam studi, di dalam pelajaran tentu saja Pastor Bernard berdoa. Kalian bisa lulus tepat waktu, begitu, lalu berprestasi. Pastor Bernard doakan dan memang harus demikian, generasi muda. Anak-anak mudanya, anak Tuhan, AOG-nya, Jemaat Gereja Mawar Sharon harus cemerlang di dalam studi. Tapi yang paling menyedihkan bukan nilai kita jelek atau nggak lulus-lulus misalkan. Meskipun itu jadi evaluasi diri ya. Bukan berarti Pastor Bernard berkata ya sudahlah nggak usah lulus atau nilai jelek, bukan. Atau mungkin orang lain berpacaran kalian nggak laku-laku. Sehingga kalian merasa aduh aku ini orang yang paling menyedihkan, orang yang paling malang sedunia. Atau mungkin kita lahir di keluarga orang tua kita bertengkar. Atau mungkin ada di antara kita yang orang tuanya bercerai. Bukan berarti kita sepele menganggap orang tua kita bercerai, biasa aja ya, enggak. Sedih lihat orang tua kita bertengkar, akhirnya bercerai mereka. Tapi tahu enggak teman-teman, bahwa hal-hal itu tidak merusak, tidak menghancurkan kehidupan kita yang bagaimana. Meskipun Pastor Bernard doa, studi kalian diberkati, keluarga kalian juga, pernikahan orang tua kalian juga manis dan bagus sehingga kalian dapat teladan yang baik. Dapat jodoh juga kalian dan lain sebagainya. Tetap hal-hal itu kalian juga alami. Tetapi yang satu ini yang paling mengerikan. Kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terpisah dengan Tuhan kita sumber kehidupan. Itulah yang Yesus rasakan. Sehingga dikatakan mengenai Yesus dia sedih. Bukan hanya sedih, gentar. Dan mau mati rasanya. Karena harus menanggung dosa semua manusia. Sehingga membuat dia terpisah daripada Bapaknya. Itu yang membuat dia sedih, gentar dan mau mati rasanya. Pastor Bernard mengerti sih, banyak pergumulan kalian juga. Dalam sehari-hari ada studi pergumulan nilai, mungkin IPK atau nilai di raport. Kelulusan atau tidak lulus, soal pasangan hidup, soal teman hidup, soal orang tua, soal uang, memang banyak sih pergumulan kita. Dan kita juga perlu menghadapinya. Pastor Bernard pernah menghadapi hal-hal itu juga di dalam usia muda Pastor Bernard. Tapi Pastor Bernard menyadari dalam perjalanan hidup memang tak ada yang lebih mengerikan selain hidup kita sebagai generasi muda. Terpisah daripada Tuhan kita. Itu yang Yesus rasakan. Sehingga dia sedih, gentar dan mau mati rasanya. Generasi muda, kehidupan kalian tidak hancur ketika nilai kalian jelek, meskipun kalian harus perbaiki. Hidup kalian belum hancur ketika kalian gak punya jodoh. Hidup kalian belum hancur ketika orang tua kita tengkar. Belum hancur hidup kita. Kita perlu membangunnya saja. Perbaiki segala sesuatu yang buruk. Kenapa kita misalnya nilai jelek, oh kita malas belajar. Perbaiki hal itu saja. Banyak area kehidupan yang perlu kita perbaiki. Tapi hal yang paling menghancurkan kita adalah ketika kita hidup terpisah daripada Tuhan kita.
Pastor Bernard ingat ketika awal-awal di dalam pernikahan Pastor Bernard, kalian belum berkeluarga, menikah, tapi Pastor Bernard pernah mengalami 2 kali rumah dirampok. Segala sesuatu yang ada yang berharga di rumah hilang. Sedih rasanya kehilangan harta benda, apalagi baru awal-awal gak punya banyak hal, gak punya banyak harta benda juga sebetulnya. Tapi Pastor Bernard belajar, harta benda sih boleh hilang, boleh dirampok. Asal iman dalam hidup kita. Asal kita gak kehilangan Tuhan kita. Hari ini Pastor Bernard pasti ngalami anugerah berkat penyertaan Tuhan kok. Kerampokan di waktu dulu tidak membuat hidupnya Pastor Bernard langsung berhenti hancur atau tidak membuat miskin. Tidak membuat hidup Pastor Bernard jatuh. Ketika kita punya iman bergantung kepada Dia. Jadi kita bisa mungkin kehilangan ini dan itu yang kita anggap berharga. Sehingga kita merasa kita menderita. Kadang-kadang kita perlu mengalami itu, melalui itu. Tapi asalkan hati dan iman kita tidak lepas daripada pokok anggur yang benar itu Tuhan kita. Hidup kita masih bisa berjalan. New normal life, pola hidup, tatanan hidup yang baru. Kita harus berubah, beradaptasi ini dan itu. Tapi ketergantungan kita dengan Tuhan, hidup kehidupan doa kita tak boleh kita rubah. Dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Kita akan kembali dalam Matius 26 tapi kita lihat dulu Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya, hidup Yesus sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Penulis Ibrani menekankan apa yang Yesus lewati dalam perjalanan hidupnya. Dan itu menjadi teladan di dalam perjalanan hidup kita. Pastor Bernard tanya kepada kalian hari ini. Apa yang membuat kalian sedih? Takut, gentar, mau mati rasanya? Kalau hal-hal itu adalah hal-hal yang bersifat dosa. Gak ada cara lain bertobat, datang mendekat kembali kepada Dia. Hanya dengan cara itu kita mendapat kekuatan, kita mendapat kasih karunia, kita bisa berjalan kembali dalam kehendak dan rencana Dia. Tapi kalau itu pergumulan sehari-hari yang kita hadapi, entah studi kita, entah keluarga kita, keuangan mungkin di antara kalian. Kalau kalian mengalami pergumulan itu ingat baik-baik, Yesus sepanjang hidupnya sebagai manusia pun turut merasakan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tak ada cara lain datang mendekat kepada Dia dalam kehidupan doa kita. Di sana kita memperoleh kekuatan. Dan penulis Ibrani 4 ayat yang ke-15, penulis Ibrani menekankan kembali. Dia berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya satu ini yang berbeda, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ketika kita datang mendekat kepada Yesus kita, Yesus mengerti kok pergumulan kita. Yesus pernah kok dihianati oleh salah satu daripada 12 murid yang dekat yang namanya Yudas Iskariot, kita tahu ceritanya. Yesus tahu rasanya bagaimana dihianati. Yesus tahu bagaimana rasanya ketika Petrus berkata, yang lain lari, aku gak mungkin lari. Yesus berkata, enggak, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu rasanya dihianati. Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Yesus tahu rasanya ketika dia lapar dicobai oleh iblis. Yesus tahu ditolak oleh banyak orang. Yesus tahu disalah mengerti. Yesus sebagai imam besar kita pun turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena 2000 tahun lalu sepanjang usia hidupnya di atas muka bumi 33,5 tahun. Dia sama seperti kita juga dicobai, mengalami pencobaan, mengalami tantangan, mengalami masalah ini dan itu. Sehingga ketika kita datang mendekat kepada Dia, kita mengerti. Bahkan kadang kalau kita lagi tertekan, bahkan doa pun mungkin kita gak jelas. Hanya meneteskan air mata. Lihat pergumulan kita, mungkin kita sedih, gentar rasanya. Bahkan gak sempat kita mengucapkan kata-kata di dalam doa, kita hanya meneteskan air mata. Yesus pun juga mengerti. Setiap tetesan air mata kita betapa berat pergumulan. Generasi muda, engkau tidak sendirian. Jangan merasa sendirian. Di dalam new normal life, pola hidup tatanan yang baru,
banyak hal yang kita harus rubah, adaptasi. Tapi yang satu ini tak boleh dirubah, ketergantungan kita kepada Dia. Kehidupan doa kita, pendekatan kita mendekat Dia, kepada Dia tak boleh dirubah. Dia sangat mengerti. Dia pernah dihianati, pernah dicobai. Dia merasakan sakit, bergumul sama persis seperti kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Kalau itu dosa, bertobat. Kalau itu pergumulan, cari jawaban, cari kekuatan hanya kepada Dia lewat kehidupan doa kita. Kita kembali Matius 26 ayat 39. Kemudian dicatat oleh Matius, setelah Yesus mengajak 3 orang muridnya tadi, Petrus, Yakobus, Yohanes, Ia maju sedikit, agak jauh daripada mereka bertiga, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kalau kita baca, oh Yesus sendiri berusaha menghindar ya. Kan Dia berkata kalau boleh cawan ini lalu. Apa Yesus berusaha menghindar? Dia nggak mau. Tapi bukan Yesus berusaha menghindar, enggak. Karena diafirmasi, diteguhkan, dikuatkan. Yesus berkata, datanglah kehendak-Mu ya Bapa. Yesus berbicara mengenai kehendak Bapanya, bukan kehendak pribadinya. Kenapa yang satu ini do not disturb? Kenapa yang satu ini tidak boleh diganggu gugat di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan doa kita? Karena doa berbicara yang pertama adalah bagaimana kita meletakkan kehendak pribadi dan akhirnya mengerjakan kehendak Bapa. Doa berbicara mengenai kita menyadari bahwa kehendak Bapa lah yang sempurna. Kita meletakkan kehendak pribadi kita, lalu kita ambil kehendak Bapa. Itulah kenapa Yesus berdoa. Yesus tidak menghindar. Dia tidak berkata cawan ini, cawan murka itu karena dia harus menanggung dosa. Dia tidak sedang menghindar. Justru Ia sedang menekankan kehendak Bapa lah yang terjadi di dalam hidupnya. Kenapa generasi muda perlu berdoa? Supaya kita meletakkan kehendak pribadi kita dan kita mengambil kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kenapa generasi muda perlu mendekat kepada Tuhan? Supaya kita tidak sekedar hanya mengerjakan mimpi atau agenda kita. Memang kita harus berencana. Memang kita harus punya perencanaan. Kapan lulus sekolah, kapan lulus kuliah, kapan menikah, kapan pacaran juga ditarik mundur daripada waktu kita mau menikah kapan, mau kerja di mana, kita mau entrepreneur, mau wira swasta atau kita bekerja ikut orang lain. Kapan kita mau punya anak, kita boleh merancang segala sesuatu. Tapi firman Tuhan mengingatkan di dalam kitab Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 dikatakan begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati kita, boleh nggak merancang? Boleh dan harus. Ada kata-kata bijak berkata demikian, kalau kita gagal berencana, kita berencana untuk gagal. Boleh, generasi muda harus belajar merencanakan sesuatu. Kapan kalian lulus? Kapan kalian memperbaiki, mungkin kalau nilai sekarang jelek, IP kalian kapan diperbaiki? Kapan kalian mau menikah, punya target sehingga kalian tahu kapan waktu untuk membangun hubungan serius dengan seseorang atau pacaran istilahnya. Kapan mau bekerja di mana, profesinya seperti apa, rencanakanlah. Tapi ingat baik-baik semua rencana itu letakkan di bawah kaki Tuhan. Sehingga kita berkata seperti Yesus, bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, tapi kehendakmu. Amsal 19 ayat 21 mengingatkan kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris versi NLT, New Living Translation dikatakan demikian, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Antara plans, rancangan kita, dan God's purpose. Yesus ketika berdoa, kenapa Yesus berdoa? Supaya dia meletakkan kehendak pribadi dan dia mengambil kehendak Bapa. Kenapa anak-anak muda jemaat AUG perlu berdoa? Letakkan kehendak pribadi, ambil kehendak Bapa. Rancangan yang kita buat, boleh kita merancang banyak hal dalam hidup kita dan harus. Jangan gak punya rancangan, ngeflow aja gak boleh. Anak muda pun harus merancang ini dan itu. Tetapi ingat keputusan Tuhan yang terlaksana. Maksudnya setelah merancang, letakkan semua di bawah kaki Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita berkata, Tuhan ini rancanganku.
Aku mau lulus kuliah, lulus sekolah sekian waktu, mau menikah, mau pacaran, mau kerja di sini, letakkan semua di bawah kaki Tuhan dan berkata persis seperti Yesus, bukan kehendakku ya Tuhan. Karena ini rancanganku, plans, many plans. But Lord, purpose will prevail. Purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya, alasan yang pertama, kenapa kehidupan doa tak boleh diganggu gugat. Memasuki pola hidup baru, new normal life. Banyak harus mengadaptasi. Tapi yang satu ini, kehidupan doa tak boleh diganggu gugat. Justru kehidupan doa kita harus makin berserah kepada Dia. Letakkan kehendak pribadi. Ambil kehendak dan rencana Bapa. Apa yang kita rancangkan boleh merancang. Mungkin ada hal-hal tertentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga terjadi sesuai dengan rancangan kita, puji Tuhan. Tapi mungkin ada hal-hal yang Tuhan hapus rancangan kita. Karena Dia akan tulis ulang dengan tujuan kehendaknya. Itu pun puji Tuhan. Karena Tuhan selalu menggantikan dengan hal-hal yang terbaik. Tuhan tidak menggantikan dengan hal-hal yang buruk. Dia melihat rancangan kita mungkin hanya sekedar baik. Dia hapus, izinkan Dia pegang penghapus itu. Dia gantikan dengan rancangan yang terbaik. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Seperti Yesus di Taman Getsemani itu. Di mana minyak zaitun diperas. Yesus pun diperas supaya kehidupan terpancar bagi kita sebagai manusia. Kita berdoa, letakkan kehendak pribadi, kerjakan kehendak Bapa. Ayat 40 kita lanjutkan, Matius 26. Ayat 40 sampai 41, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat-ayat sebelumnya, ayat 35 dalam perikop yang sama dikatakan Petrus itu dengan berani. Petrus memang pribadi yang ngomong dulu baru mikir. Mungkin ada kebanyakan, mungkin ada juga anak-anak AOG seperti itu. Ngomong dulu, yang penting ngomong dulu keren. Tapi baru mikir, itu Petrus. Dia berkata kalau yang lain ninggalkan, aku gak mungkin ninggalkan. Aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Yesus berkata enggak. Kamu akan menyangkal aku. Petrus gak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia akan hadapi. Sehingga Yesus mengajar, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kehidupan doa gak boleh diganti? Kenapa kehidupan doa gak boleh diganggu? Gak boleh diganggu gugat. Karena kehidupan doa membuat kita, roh kita, hati kita berjaga-jaga. Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Anak-anak muda, kenapa kita harus berdoa? Hal ini tak boleh diganggu, gak boleh dirubah. Meskipun masukin new normal life, meskipun harus pakai masker, hand sanitizer, harus lakukan protokol yang kayak begitu. Kadang mungkin harus jaga jarak, hindari kerumunan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi yang satu ini harus tetap dilakukan yang namanya kehidupan doa. Karena dengan berdoa, dengan kehidupan doa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan karena kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi. Mirip seperti Petrus. Baru ayat-ayat sebelumnya, ayat 35 berarti beda 10 ayat. Mungkin belum ada beberapa jam begitu. Petrus baru berkata dengan gagahnya, gak mungkin aku menyangkal meninggalkan. Padahal dia tidak tahu apa yang dia akan hadapi. Yesus mengajak Petrus untuk berjaga-jaga. Orang yang punya kehidupan doa, dia akan menjadi orang yang sensitif. Sensitif bukan perasa cepat tersinggung, bukan. Sensitif dengan yang namanya dosa. Dia akan terhindar dari keputusan-keputusan yang salah. Dia akan terhindar daripada hubungan yang salah. Dia akan terhindar daripada emosi yang salah. Dia akan terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan dia. Orang yang punya kehidupan doa, Yesus berkata berdoa, berjaga-jaga dan berdoa supaya gak jatuh dalam pencobaan. Anak-anak muda yang punya kehidupan doa, anak-anak muda itu akan sensitif, bukan sensitif perasa tersinggung, tetapi sensitif dengan yang namanya dosa. Dia akan peka, sehingga dalam dia mengambil keputusan, dia tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang salah. Oh generasi muda, banyak tantangan di dalam perjalanan hidup kita. Banyak pencobaan, banyak godaan. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap mencari mangsa yang dapat ditelannya. Betapa kita perlu kehidupan doa, sehingga hati kita menjadi peka.
Cobaan, godaan ada di mana-mana. Mereka siap menerkam kita, menelan kita hidup-hidup. Supaya kita hancur dari dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang punya kehidupan berdoa, kehidupan doanya gak mau diganti, kehidupan doanya gak mau diganggu gugat. Orang-orang anak-anak muda yang punya kehidupan doa. Anak-anak muda itu akan kuat dan tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Pastor Bernard berdoa jemaat AOG Gereja Mawar Syaran menjadi jemaat AOG yang dinamis, yang bertumbuh, yang bergerak, dipakai Tuhan, berkarya, cemerlang seperti bintang di langit kata firman Tuhan. Tetapi hidupnya peka terhadap, sensitif terhadap dosa, sehingga tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan karena didasari kehidupan doa yang begitu kuat. Banyak cobaan, banyak tantangan, tetapi ternyata mampu dilewati oleh anak-anak muda yang punya kehidupan doa. Sehingga Yesus mengajar kepada Petrus, Petrus, tak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa. Karena daging itu lemah, roh itu penurut. Sehingga kamu gak jatuh di dalam pencobaan. Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu menjaga kehidupan doa kita? Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita lanjut ayat 42. Sampai 44, perhatikan. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka, murid-murid, 3 murid Yesus sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi. Perhatikan, dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga, doa yang sama. 3 kali Yesus berdoa, perkataan yang sama, kalimat yang sama. Apakah Yesus latah? Apakah Yesus iseng? Apakah Yesus tidak yakin bisa melewati? Apakah Yesus tadi mau supaya cawan ini dia tidak minum atau dia tidak mengalami kematian itu? Bukan. Orang Yahudi, kalau mereka mengulangi 2 kali berarti artinya very atau sangat. Kalau diulangi 3 kali berarti extremely, sangat-sangat ekstrim. Doa yang sama diulangnya 3 kali. Orang Yahudi punya kebiasaan kalau sesuatu diulang 2 kalinya sudah very, udah sangat. Kalau 3 berarti extremely. Extremely apa? Extremely Yesus mau betul-betul menghindar? Bukan. Extremely dia menunjukkan bahwa dia membulatkan hati, komitmennya. Ada kebulatan hati, kesungguhan hati menyelesaikan kehendak Bapa. Dia ingin menunjukkan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, bahwa dia sangat menekankan bahwa dia akan melakukan kehendak Bapa sampai selesai, sampai tuntas. Ketika Yesus berdoa hal yang sama 3 kali, menunjukkan bagaimana betapa hidup yang begitu berat karena menanggung dosa dan terpisah dengan Bapa. Yang kedua, dia sedang menekankan komitmennya untuk betul-betul berjalan dalam kehendak Bapa. Kenapa kita perlu berdoa? Yang ketiga, karena dengan berdoa kita membulatkan komitmen dan kesungguhan hati kita. Perhatikan sekali lagi kenapa kita perlu berdoa. Karena tujuan berdoa yang ketiga, membulatkan komitmen dan kesungguhan hati kita. Bulatkan komitmen yang mana? Kesungguhan hati yang mana? Bulatkan komitmen untuk berjalan dalam kehendak Bapa. Kesungguhan hati untuk menyenangkan hati Dia. Kenapa kita perlu berdoa? Karena kita perlu membulatkan hati dan komitmen kita. Bahwa gak ada agenda yang lain. Gak ada tujuan yang lain yang kita mau kerjakan. Hidup kita itu begitu singkat di dunia ini. Jangan berkata saya kan masih muda, umurku kan masih panjang. Yang cepat meninggal ya orang-orang yang lebih tua, siapa bilang? Orang-orang muda pun juga ada yang meninggal dunia karena ini dan itu. Meskipun memang secara alami mungkin orang-orang yang usia tua yang akan lebih duluan meninggal dunia. Tapi perhatikan baik-baik, hidup kita begitu singkat sementara generasi muda. Pastikan ketika kita berdoa, kita sedang membulatkan hati dan komitmen kita, kesungguhan hati. Tuhan, gak ada agenda yang lain. Hanya satu agenda yang aku mau kerjakan, yaitu agenda Tuhan. Yesus mengulang doa yang sama, menunjukkan komitmennya secara extremely. Hanya kehendak Bapa yang kau kerjakan. Dan Yesus mengulang doa yang sama, menunjukkan secara extremely betapa mengerikan hidup terpisah dari Bapa. Ketika kita berdoa, anak muda berdoa, kesungguhan hati kita tahu bahwa terpisah dengan Tuhan. Ada hal-hal yang paling mengerikan.
Bukan ketika kita tidak punya ini dan itu. Ketika kita tidak punya harta benda. Ketika kita gagal di sana dan di situ. Bukan itu yang paling mengerikan. Secara extremely doanya Yesus yang diulang 3 kali. Menunjukkan terpisah dari Bapa adalah hal yang mengerikan. Dan secara extremely Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukan kehendak Bapanya. Generasi muda tetap merancang apapun dalam hidupmu. Rancanglah yang terbaik. Pikirkan, buat strategi, buat langkah-langkah kecil. Jalani langkah per langkah, step by stepnya. Tapi kembali letakkan semua di bawah kaki Tuhan. Sehingga hanya rencana Dia sajalah yang terjadi di dalam hidup kita generasi muda. Bukan keinginan kita. Bukan kemauan kita sendiri. Kita berkata, Tuhan, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu dalam hidupku. Yesus menunjukkan secara extremely. Dia membulatkan komitmen dan kesungguhan hati. Demikian juga dengan generasi muda. Yang terakhir, yang keempat. Kenapa kehidupan doa tak boleh diganggu gugat? Matius 26, perikop yang sama ayat 45 sampai 46. Sesudah itu Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tujuan berdoa yang keempat, ayat 46 dikatakan Yesus berkata, bangun dan mari. Ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan tunjukkan atau berikan kepada kita. Sehingga Yesus berkata, bangun dan mari. Yesus berjalan siap untuk disalib bagi dosa-dosa manusia. Dan ketika generasi muda berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang ajaib, yang supranatural dari Tuhan. Sehingga kita mampu melewati apapun, situasi yang sukar seperti apapun kita mampu menghadapinya. Karena bukan niatan kita, bukan kehebatan kita, bukan pengalaman kita. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu di dalam hidup kita, kekuatan yang supranatural. Membuat kita heran ketika kita toleh ke belakang, kok bisa ya? Kita menjadi anak muda yang mengampuni. Kok bisa ya kita menjadi anak muda yang suka memberi. Kok bisa ya kita menjadi anak muda meskipun pernikahan orang tua kita misalnya gak baik untuk ditiru teladannya atau tercerai berai. Kok bisa ya kita tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka. Kok bisa ya kita mungkin dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang sulit. Kok tetap bisa ya kita berbuat sesuatu yang baik berguna bagi orang lain. Karena ternyata bukan dari kekuatan dan niat kita. Kalau niat kita sih pastilah semua berpusat pada diri kita sendiri. Kita ingin dilayani, kita ingin diperhatikan, kita ingin diberi. Tapi berbeda ketika anak-anak muda menjaga kehidupan doanya tidak diganggu. Do not disturb yang satu ini. Kita mendekat, melekat kepada Dia. Kekuatan yang supranatural membuat kita bisa melewati banyak hal di dalam hidup kita. Itulah kunci kekuatan anak muda. Itulah kunci bagaimana kita bisa melewati segala sesuatu dalam kehidupan. Saya menyadari kok generasi muda juga tantangannya tidak kalah sengit, tidak kalah serunya dengan orang-orang yang sudah tua berkeluarga. Kalian punya medan pertempurannya sendiri. Dan bagaimana cara menang adalah mendapat kekuatan daripada Tuhan. Selesai Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia berkata kepada murid-muridnya, bangun dan mari. Orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia siap menyelesaikan kehendak Bapanya. Mati di atas kayu salib. Saya teringat sebuah ayat dan ini ayat yang buat saya menjadi begitu favorit. Bukan berarti ayat yang lain tidak favorit. Tapi ayat ini selalu mengingatkan bagaimana pentingnya kita melekat kepada Dia. Mari kita lihat Yesaya 40. Ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda bisa lelah, orang muda bisa lesu. Teruna itu apa? Teruna itu ya anak muda juga. Teruna-teruna jatuh tersandung. Anak muda bisa kok. Ternyata tersandung, jatuh, lelah dan lesu. Orang pikir anak muda itu kekuatan fisiknya luar biasa. Iya sih, fisiknya mungkin lebih kuat dibanding orang-orang tua. Tapi ternyata anak-anak muda juga bisa rapuh. Bisa betul-betul mengalami keputusasaan, merasa tidak yakin.
merasa masa depannya tidak ada, merasa masa depannya suram. Anak-anak muda juga bisa mengalami hal yang demikian. Tapi ayat yang 31 menjadi kuncinya. Dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata wait upon. Wait upon itu banyak para peneliti Alkitab, penafsir Alkitab berkata seperti seseorang yang sedang duduk dan menunggu seseorang yang memberikan jawaban. Orangnya sudah ada, tinggal nunggu orang itu memberikan jawaban. Bahkan kalau kita lihat sedikit bahasa aslinya, bahasa Ibraninya dipakai kata kaufah, yang artinya melilitkan diri kita berulang-ulang kepada sesuatu supaya tidak terlepas. Orang yang punya kehidupan doa, dia sedang melilitkan dirinya berulang-ulang kepada pribadi Tuhan. Tuhan yang sumber kekuatan yang tak terbatas. Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah pokok anggur ketika rantingnya menempel melekat. Ranting itu terus bertumbuh. Dia akan mendapat kekuatan baru, dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Benar anak muda bisa lelah. Benar anak muda bisa lesu. Teruna bisa jatuh tersandung. Kalian bisa jatuh tersandung. Kalian lihat masalah orang tua, kalian bisa down. Kalian lihat studi kalian bisa putus asa. Lihat keuangan kesehatan kalian bisa lelah. Dan aduh Tuhan menyerah, kayaknya masa depan gak ada. Memang benar anak-anak muda bisa ngalami begitu. Tapi sebaliknya anak-anak muda yang ngerti kekuatannya ada di mana. Kekuatannya bukan di motivasi. Kekuatannya bukan di dalam diri sendiri. Kekuatannya ketika menanti-nantikan, ketika melilitkan dirinya berulang-ulang kepada Tuhan. Melilitkan diri itu maksudnya gimana? Datang kembali kepada Tuhan, berdoa seperti Yesus. Dia datang lagi, maju lagi sedikit. Di antara murid-murid yang lain berdoa hal yang sama. Dia lihat muridnya datang lagi. Itulah melilitkan diri kita berulang-ulang dalam kehidupan doa. Kita berkata, Tuhan aku gak mampu. Ini masalahnya begitu berat, masalah keluarga. Tuhan ini aku gak mampu masalah kesehatan. Tuhan ini aku gak mampu masalah studi. Kita berulang-ulang. Kita berkata-kata doa yang sama. Kita sedang melilitkan diri kita berulang-ulang kepada Dia. Setelah kita berdoa, kita menghadapi kehidupan sehari-hari kok belum berubah. Jangan putus asa, datang kembali kepada Dia. Berkata, Tuhan aku butuh kekuatan-Mu. Kita masuk lagi kehidupan nyata, kok belum berubah. Terus. Orang yang demikian selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan doa. Orang itu kata Tuhan dia dapat kekuatan baru. Pem. Ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan kasihkan. Sehingga seperti burung Raja Wali kata firman Tuhan. Dia berjalan, gak pernah lelah, dia berlari gak pernah lesu. Dia bahkan akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Demikian generasi muda. Saya berdoa generasi muda jemaat AOG memiliki kekuatan yang demikian. Bukan kekuatan daripada diri sendiri. Kekuatan Tuhan. Yang didapat dari mana? Ketika ada kehidupan doa. Itulah sebabnya kehidupan doa tak boleh diganggu. Meskipun memasuki new normal life. Kehidupan doa generasi muda tetap harus dilakukan, dikerjakan. Karena itu sumber kekuatan kita. Dari sepanjang teladan Yesus, bagaimana dia berdoa di Taman Getsemani. Oil pressed itu, minyak zaitun diperas. Hidupnya diperas, membawa kehidupan. Kita belajar ada 4 hal penting. Kenapa kehidupan doa tak boleh kita tinggalkan. Miliki gaya hidup doa seperti Yesus. Yang pertama, letakkan kehendak pribadi dan kerjakan kehendak Bapa. Merancang boleh, tapi God's purpose atau kehendak Dia will prevail yang akan terlaksana. Letakkan kehendak pribadi, ambil kehendak Bapa. Merancang ini dan itu, letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan berkata Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Yang kedua, kenapa kita perlu gaya hidup berdoa seperti Yesus? Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita jadi sensitif dengan yang namanya dosa. Sehingga kita tidak mudah termakan godaan cobaan. Sehingga kita tidak seperti mangsa yang siap diterkam oleh iblis. Sehingga hidup kita hancur. Anak-anak muda yang berdoa, dia akan peka dengan kehendak Tuhan. Dia akan peka juga sensitif dengan dosa. Sehingga dia bisa menghindari dari hal-hal yang membuat dia jatuh.
Yang ketiga aplikasinya, bulatkan komitmen dan kesungguhan hati. Apa yang dibulatkan komitmennya? Apa kesungguhan hatinya? Kesungguhan hati kerjakan kehendak Bapa. Apa yang dibulatkan komitmennya? Apa yang dibulatkan kesungguhan hatinya? Kita menyadari hidup terpisah daripada Dia adalah hidup yang paling menyengsarakan, yang paling menderita. Bulatkan komitmen dan kesungguhan hati. Kita bisa kehilangan ini dan itu, tapi tidak separah, tidak segawat kalau kehilangan Tuhan. Kita bisa kehilangan harta. Kita bisa kehilangan orang tua mungkin. Kita bisa kehilangan mungkin sahabat teman karena mungkin dipanggil Tuhan lebih dulu atau apa, atau pindah keluar kota, luar negeri. Kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup kita, tapi tak separah, tidak sefatal kita kehilangan Dia. Bulatkan komitmen dan kesungguhan hati untuk tak pernah kehilangan Tuhan. Dan yang terakhir, terima kekuatan atau mendapat kekuatan supranatural daripada Tuhan. Ketika kita berdoa, kekuatan yang supranatural itu, Dia sumber kekuatan yang tak terbatas itu, dilimpahkannya kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga generasi-generasi muda, kalian terus akan berjalan, kalian akan terus berkarya, melakukan studi, berfungsi dalam keluarga, berfungsi sebagai anak, berfungsi sebagai mahasiswa yang baik di tengah-tengah kampus, sebagai anak-anak sekolah di sekolah, kalian berfungsi dengan maksimal, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah generasi, kita akan terus bergerak, kita akan terus berkarya, sesuai dengan potensi talenta yang Tuhan kasih. Kita akan terus melayani, kita terus akan menjangkau jiwa, kita akan membawa kebangunan rohani. Tuhan akan terus pakai kita. Kita sibuk lakukan A, B, C, dan D. Tapi kekuatan kita gak habis-habis. Karena kita selalu mendekatkan diri kepada kekuatan yang tak terbatas itu. Terima mendapat kekuatan yang supranatural. Jalani kehidupan dengan semangat, dengan antusias. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Kalau 4 hal itu kita kerjakan. Dan kuncinya 1. Miliki gaya hidup doa. Seperti Yesus, 4 hal itu kita bisa akses. Kalau itu yang kita kerjakan. New normal life yang kita lewati, new normal life yang kita mulai masuki, pola tatanan hidup baru. Kita bukan hanya sekedar survive, bertahan. Kalian menjadi generasi muda yang mengalami kemenangan, menjadi influence, menjadi pengaruh. Bahkan mengangkat satu persatu kehidupan orang yang jatuh, yang lelah, yang putus asa, mau bunuh diri. Sudah putus asa, lewat hidup kita, kita rangkul, kita angkat mereka bersama-sama. Memasuki pola tatanan hidup yang baru, kita akan melihat kekuatan Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita. Itulah doanya Pastor Bernard buat kalian generasi muda. 1 ini gak boleh diganggu gugat. Yang 1 ini jangan diganti, yaitu kehidupan doa. Yang lain adaptasi supaya kalian bisa survive. Dan kalau mau menang, kalian melekat kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana rencana dan kehendaknya digenapi di dalam kehidupan kita bersama. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Memasuki pola hidup yang baru, banyak kebiasaan yang harus kita lakukan, hal-hal yang baru. Tapi yang 1 ini jangan ditinggalkan. Kehidupan doa kita gak boleh diganggu gugat. Karena kita tahu itu adalah fondasi bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam hidup. Jangan sekedar menjadi anak muda yang bertahan, anak muda yang mengalami kemenangan, dan angkatlah orang-orang lain. Nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Haleluya Yesus Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan dengan segenap hati, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Ulangi dari awal, katakan lewat lembah kelam. Kami percaya kesetiaan-Mu ya Tuhan. Katakan lewat lembah kelam. Kami yakin kesetiaan-Mu, gadamu dan tongkat-Mu. Kau pribadi yang setia Tuhan. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan dengan segenap hati kita mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, mari generasi muda angkat hati dan suara kita katakan mengalir kuasa dari tempat haleluya. Tuhan kami perlu Engkau. Orang masyarakat, terima kasih ya Yesus. Oh, amin, amin, amin. Ku kan tenang bersamamu. Mari kita sembah Dia. Orang nama syakarallah. Kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan membuat kami kuat. Hadirat-Mu membuat kami menang ya Tuhan. Kami perlukan Engkau Yesus. Kurilah nama syakarallah rala. Oh nama taka ini mesyekenere metekarala namu. Mari angkat hati dan suara kita. Angkat iman kita kepada Dia. Sumber kekuatan kita yang tak terbatas, sumber kehidupan kita yang tak terbatas. Naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Orilah nama syotorala nama. Kami perlukan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oralah nama takarala. Berikan kekuatan kepada generasi muda-Mu ya Tuhan. Kami perlukan Engkau Yesus. Kami perlukan oralah nama takarala. Haleluya Yesus. Gorilah nama syanama. Terima kasih Tuhan. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami terima kekuatan daripada Engkau. Kami terima kuasa dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hati, Haleluya. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Renungan firman yang baru saja kita dengar. Banyak hal yang harus kita adaptasi. Pola hidup kita berubah. Tapi yang satu ini gak perlu dirubah. Gak boleh dirubah, bahkan harus ditingkatkan. Kehidupan doa kita, ketergantungan kita kepada Dia. Memiliki gaya hidup seperti Yesus yang suka berdoa. Berapa banyak anak muda yang berkata, Tuhan, yang pertama aku mau meletakkan kehendak Bapa. Meletakkan kehendak pribadi, mengerjakan dan menggantikan dengan kehendak Bapa. Kalau Engkau berkata demikian Tuhan, aku mau. Aku sudah merancang ini dan itu sih. Tapi aku tahu bahwa rancangan-Mu pasti yang terbaik. Berapa banyak anak muda yang berkata, aku letakkan kehendak pribadi, aku mau mengambil kehendak Bapa dan mengerjakan. Yang kedua, aku mau berdoa berjaga-jaga supaya gak jatuh dalam pencobaan. Karena banyak tantangan cobaan di dalam hidup generasi muda. Tapi hanya anak-anak muda yang suka mendekatkan diri kepada Tuhan, hatinya menjadi peka, jadi sensitif dengan dosa.
Sehingga terhindar dari keputusan, sehingga terhindar dari perasaan, sehingga terhindar dari pergaulan, hal-hal yang membuat kita jatuh dan hancur. Yang ketiga, berapa banyak yang berkata, Tuhan aku mau membulatkan komitmen dan kesungguhan hati menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Karena hidup terpisah daripada Bapa adalah hidup yang paling mengerikan. Yang terakhir berkata, Tuhan aku perlu kekuatan supranatural daripada Tuhan. Bisa menjalani kehidupan, lewati tantangan bukan dengan kekuatan kita, bukan hanya semangat kita doang. Karena ternyata anak-anak muda bisa letih, lesu, dan teruna jatuh tersandung. Hanya orang yang nanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Hanya orang yang melilitkan diri berulang kepada Tuhan akan dapat kekuatan baru. Hanya anak-anak muda yang mendekatkan diri dalam kehidupan doa akan mendapat kekuatan baru. Kalau engkau berkata, Tuhan aku mau mengalaminya, 4 hal tadi, letakkan tangan kananmu di dadamu. Hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa bagi generasi muda, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarkan hati yang mengerti, menyadari pentingnya kehidupan doa ada dalam kehidupan generasi muda. Kekuatan mereka bukan dari pengalaman, kepandaian, meskipun anak-anak muda kami adalah anak-anak muda yang pandai, yang tajam, yang hebat, yang ahli dan mahir. Tapi kami tahu kekuatan kami di dalam Engkau. Tuhan biarkan 4 hal ini ada dalam hidup mereka, meletakkan kehendak pribadi, mereka gak jatuh dalam pencobaan, mereka bulatkan komitmen kesungguhan hati dan mereka dapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Hamba-Mu memberkati generasi mudamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berjalan semakin kuat, hidup mereka bercahaya seperti fajar, kian lama kian terang hingga rembang tengah hari. Demikian generasi mudamu pakai hidup kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Jadi generasi muda yang hebat, generasi muda yang cemerlang seperti bintang di langit. Memasuki pola hidup baru pun kami bukan hanya survive, tapi kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyanyikan kembali lagu ini, refnya katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi katakan mengalir. Oh, terima kuasa Tuhan. Haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi katakan, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu, meteraikan firman-Mu, menyerahkan generasi mudamu Tuhan. Sebentar kami siap menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Hamba-Mu mengutus jemaat Tuhan, generasi muda, kembali ke lingkungan mereka masing-masing, di keluarga mereka, di kampus, di sekolah mereka. Jadi garam dan terang bagi orang-orang sekeliling mereka, bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan generasi mudamu. Pakai hidup mereka ya Tuhan, setiap talenta, potensi yang Tuhan taruh dipertajam jadi keahlian untuk mereka memuliakan Tuhan dan untuk mereka melayani sesama. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai generasi mudamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesona,